Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Teman-teman semua, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kita bisa sama-sama menyimak pembelajaran daring yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, kita tutup poin saja. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Untuk pertemuan demokrasi ini akan mewakili 3 pertemuan sekaligus. Jadi pertemuan keempat, kelima, dan keenam, gitu ya. Dan simak penjelasan saya berkaitan dengan demokrasi ini, dan di akhir perkuliahan nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan nanti akan saya sampaikan dikirimnya mekanisme pengumpulannya seperti apa. Jadi ada nanti di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Mahasiswa sekalian, seperti yang dijabarkan pada pertemuan sebelumnya tentang negara dan sistem pemerintahan, ada 2 hakikatnya bentuk pemerintahan di dunia ini, digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan demokrasi, dan yang kedua adalah bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Dan kalau beberapa pertemuan yang lalu sudah jelaskan bahwa memang ciri khasnya ada di mekanisme pemilihan pemimpinnya bagaimana. Ketika mekanisme pemilihannya itu melibatkan rakyat, warga negara, jadi ada partisipasi warga negara dalam pemilihan pemimpin, maka itu jelas itu adalah bentuk pemerintahan demokrasi. Tetapi kalau mekanisme pemilihan kepemimpinan itu didasarkan pada keturunan, pada pada tahta, yang artinya melewati jalur keturunan atau orang-orang yang ditunjuk langsung secara turun-temurun, maka itu jelas itu adalah kerajaan atau monarki. Nah, hakikatnya kalau untuk masalah mana yang terbaik Pak antara demokrasi dan monarki, itu tidak bisa kita bandingkan seperti itu. Terbaik atau tidaknya bentuk pemerintahan, baik itu demokrasi ataupun monarki, maka itu tergantung pada kemauan atau kesadaran masyarakatnya, kesadaran warga negaranya untuk menerima pola pemerintahan yang dijalankan. Ketika sebuah pemerintahan yang dijalankan secara monarki tetapi mengakomodir seluruh kebutuhan warga negara atau masyarakatnya, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, keamanan, kemudian masyarakat pasti dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah, maka bagi masyarakat itu monarki adalah yang terbaik, gitu ya. Tapi ketika sebuah masyarakat itu mampu menerima, mampu merasakan keamanan, ketertiban, kemudian terjaminnya kebutuhan pokok melalui mekanisme bentuk pemerintahan demokrasi, pengelolaan pemerintahan secara demokrasi, maka demokrasilah yang terbaik untuk masyarakat itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana China dengan penduduk terbesar di dunia, dengan pola monarki, itu mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakatnya, mampu menunjukkan perekonomian yang bagus, itu bahkan menyaingi negara-negara Eropa atau Amerika sekalipun. Nah, kita pada hari ini akan membahas tentang masalah demokrasi, karena pada hakikatnya inilah bentuk pemerintahan yang kita atau bangsa Indonesia atau negara Indonesia gunakan.
untuk mengelola pemerintahannya. Baik, mahasiswa sekalian, demokrasi ini pada hakikatnya pertama kali itu dilaksanakan itu di Athena. Di Athena pada kisaran 500 tahun 500 sebelum Masehi lah, kira-kira begitu. Itu menurut beberapa sumber dari Magnus Suseno. Jadi Athena saat itu adalah sebuah kota yang pertama kali menerapkan mekanisme demokrasi, gitu loh. Jadi kalau demokrasi itu bukan di Yunani, ya, karena pada saat itu tahun 500 sebelum Masehi itu Yunani itu terdiri atas beberapa kota. Kalau bahasa sekarang ada kota, ada kabupaten, kira-kira begitu. Kota dan kabupaten lain di Yunani itu menggunakan mekanisme kerajaan turun-temurun. Tapi hanya Athena, kota Athena, itu yang menggunakan mekanisme demokrasi dalam pelaksanaan atau pengelolaan pemerintahannya. Gitu. Jadi kalau ditanya berkaitan dengan demokrasi, maka kota Athena lah yang pertama kali menggunakan mekanisme demokrasi. Tapi kalau berbicara masalah negara, maka Amerika Serikat lah negara yang pertama kali dan merupakan negara tertua yang menggunakan mekanisme demokrasi. Ini. Nah, kembali ke Athena pada kisaran tahun 500 sebelum Masehi itu. Jadi Athena ini menerapkan pola pemerintahan di mana pemilihan pemimpin itu dilakukan dengan pelibatan masyarakat atau warga negaranya. Ya. Jadi ini sebuah kota Athena. Di dalam kota itu terdiri atas beberapa macam suku. Nah, dan setiap suku itu memiliki pemerintahan lokalnya sendiri, ibarat desa lah, kira-kira begitu. Kota punya desa atau kota punya kecamatan. Nah, setiap kota atau dem dalam Yunani, bahasa Yunani atau pemerintahan lokal, itu mengirimkan perwakilan untuk kemudian memilih pemimpinnya di kota itu. Nah, itulah mekanisme demokrasi yang digunakan pertama kali di Athena. Jadi setiap perwakilan suku-suku ini mengirimkan perwakilan, setiap suku-suku ini mengirimkan perwakilan untuk memilih pemimpin untuk kota Athena. Baik itu pemimpin eksekutif, maksudnya pemimpin kota, ataupun legislatif, yaitu parlemennya. Itu. Nah, tapi kemudian pada 322 sebelum Masehi, mekanisme pemerintahan demokrasi ini kemudian hilang, hancur. Nah, kembali lagi ke mekanisme monarki. Kenapa? Karena pada saat itu Athena dan seluruh Yunani itu dikuasai oleh Iskandar Agung dari Romawi. Ya kemudian ketika Athena ditaklukkan oleh Romawi, Athena dan negara dan kota-kota lain di Yunani ini kemudian dirubah kembali mekanisme pemerintahannya menjadi monarki di bawah kekaisaran Romawi. Nah, demokrasi ini kemudian muncul kembali ke permukaan atau populer kembali pada abad ke-17 setelah beberapa filsuf misalnya seperti Thomas Hobbes atau kemudian John Locke, Montesquieu, Rousseau mempelopori pergerakan pemikiran demokrasi dan konstitualisme di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Mereka memperkenalkan konsep yang namanya nation state. Jadi atau yang kita kenal sekarang sebagai demokrasi modern, gitu ya. Nah, jadi negara-negara di Eropa dan Amerika Utara ketika menggunakan mekanisme monarki kerajaan, sistem kerajaan, ini kemudian ternyata dianalisis oleh Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau ini pola-pola monarki ini ternyata menimbulkan banyak permasalahan, di mana pola-pola monarki ini cenderung para pemimpin ini mengharusutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Gitu ya. Dan tidak ada partisipasi masyarakat sama sekali dalam pemerintahan.
Jadi ketika sebuah pemerintahan itu tanpa kritik, tanpa masukan, tanpa evaluasi dari pelaksanaannya oleh rakyatnya sendiri, maka pemerintahan itu cenderung otoriter. Cenderung pemerintahan itu bertindak atas kemauan penguasa. Ini penguasa adalah segala-galanya. Ini maka di situ kemudian muncul penindasan, ketidakadilan dan segala macamnya. Di beberapa wilayah di Eropa dan Amerika Utara mengalami itu. Lalu kemudian para filsuf ini kemudian memperkenalkan mekanisme di mana pemerintahan itu harus melibatkan rakyat atau masyarakat. Nah, itulah kemudian muncul konsep nation state. Nah, ini sejarah tentang apa namanya demokrasi. Jadi pada hakikatnya demokrasi ini muncul belakangan. Kalau ditanya siapa mana duluan antara monarki atau demokrasi, maka monarki itu lebih dulu dilaksanakan dibandingkan demokrasi. Demokrasi ini muncul dari kesewenang-wenangan penguasa ketika masa monarki, ketika masa kerajaan. Dimana ketika seorang raja mempunyai kekuasaan, mempunyai power, yang ketika tidak mampu menggunakan kekuasaannya dengan baik, maka cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Penyalahgunaan ini kemudian menimbulkan sebuah pemikiran bahwa bagaimana rakyat itu kepentingannya bisa terakomodir. Rakyat itu aspirasinya bisa membuat perubahan. Itu bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Nah, itulah kemudian muncul demokrasi ini. Dalam demokrasi, teman-teman mahasiswa semua, itu kekuasaan politik itu legal. Sebuah kekuasaan itu legal, itu kalau didasari atas kehendak rakyat. Jadi, ketika seorang pemimpin itu legal menjadi penguasa atau pemimpin, itu ketika pemimpin itu terpilih atas partisipasi atas kehendak rakyat itu sendiri. Karena rakyat inilah yang akan merasakan bagaimana pemerintahan yang akan dijalankan oleh para pemimpin itu. Segala macam dampak kekuasaan kepemimpinan yang dilaksanakan itu pasti rakyat yang akan merasakannya. Maka bagaimana ketika rakyat ini akan merasakan dari kepemimpinan itu, mereka mempunyai partisipasi untuk memilih siapa pemimpinnya. Ini dengan harapan ketika para pemimpin itu dipilih oleh rakyat, maka dia akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari rakyatnya itu sendiri. Dari konsep ini, maka sebenarnya untuk menerjemahkan apa itu demokrasi itu gampang. Sederhana saja. Abraham Lincoln itu menjelaskan memaknai demokrasi itu dengan 3 kata sederhana. 3 kalimat sederhana. Pertama, demokrasi itu dari rakyat. Kedua, demokrasi itu oleh rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi itu adalah untuk rakyat. Jadi konsepnya dari, oleh, dan untuk rakyat. Apa makna demokrasi itu dari rakyat? Bahwa demokrasi itu harus mengutamakan, harus melibatkan aspirasi-aspirasi dari rakyat. Termasuk pemilihan pemimpin. Pemimpin itu harus dari rakyat. Ya, harus dari rakyat. Mereka harus benar bukan dari keturunan, tapi mereka harus dari rakyat. Kenapa? Ketika pemimpin itu dari rakyat, para pemimpin ini tahu apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya. Tahu apa yang dirasakan rakyatnya. Ya, dengan harapan ketika jadi pemimpin, mereka akan memperjuangkan apa yang sudah dialaminya dulu. Ini. Maka dalam demokrasi itu konsep yang pertamanya dari rakyat. Ini. Nah, itu dari segi pemimpin. Pemimpinnya harus dari rakyat. Karena dia nanti akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan-kepentingan rakyatnya. Ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga harus berasal dari rakyat. Tidak boleh kebijakan itu dikeluarkan atas kehendak semaunya pemimpin itu sendiri. Itu. Kenapa? Karena rakyat yang akan merasakan dampaknya. Ini.
Maka itu konsep yang pertama dari rakyat. Maknanya yang pertama pemimpin itu ada rakyat. Mereka harus tidak boleh memimpin itu dari mekanisme keturunan. Kalau kata demokrasi. Gitu. Dan yang kedua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintahan itu harus mempertimbangkan, harus berdasarkan atas aspirasi-aspirasi dari rakyat. Karena rakyat inilah yang akan merasakan. Contoh di Indonesia, apa namanya, pemimpin, presiden misalnya atau bupati wali kota, mereka dipilih langsung. Nah, mereka dari rakyat. Ini. Jokowi itu dari rakyat. Dia bukan berdasarkan atas keturunan karena bapaknya presiden terus kemudian anaknya jadi presiden. Enggak. Susilo Bambang Yudhoyono juga demikian. Megawati pun juga demikian walaupun dia anak presiden, tapi untuk menjadi seorang presiden, Megawati harus melewati proses pemilihan. Siapa memilih? Rakyat. Dia harus rakyat juga. Gitu loh. Ini. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang berkaitan dengan dari rakyat. Ya. Kebijakan-kebijakannya itu juga harus mementingkan rakyat, harus berasal dari apa kebutuhan rakyat. Kebutuhan pemerintah, misal pemerintah menetapkan harga eceran untuk 1 liter minyak goreng kemasan itu 14.000. Kenapa kebijakan itu diambil? Karena dari rakyat. Aspirasi-aspirasi dari rakyat. Ketika minyak goreng di atas harga 14.000, maka masyarakat banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atas minyak goreng itu. Berarti kan ditetapkannya harga minyak goreng 1 liter 14.000 itu kan dari aspirasi rakyat. Ini harga bahan bakar minyak ditetapkan premium sekian, pertamax sekian, pertalit sekian, solar sekian. Bagaimana cara dasar menetapkannya? Kenapa pemerintah harus mensubsidi? Karena supaya ini aspirasi dari rakyat tadi. Rakyat tidak akan mampu membeli, aspirasinya rakyat tidak mampu membeli ketika harga naik, ketika tidak disubsidi. Maka kebijakan-kebijakan itu juga berasal dari rakyat juga. Yang kedua, oleh rakyat. Ini, oleh rakyat. Ada partisipasi yang saya bilang tadi di pertama. Ada partisipasi rakyat di situ dalam memilih pemimpin. Pemimpin itu menjadi seorang rakyat bisa jadi pemimpin itu kenapa? Karena dipilih oleh rakyat. Jokowi bisa jadi presiden. Kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat. Kebijakan-kebijakan itu juga harus berdasarkan hasil dari aspirasi rakyat. Oleh rakyat memperjuangkan itu. Maka dalam parlemen itu anggota dewan setiap tahun ada reses. Apa? Untuk menjaring aspirasi-aspirasi rakyat tadi. Nah, apa kebutuhannya? Ini. Ada daerah misalnya misalnya daerahnya terpencil, akses infrastruktur susah. Ada aspirasi rakyat, ada hal-hal yang diperjuangkan oleh rakyat itu. Nih. Kebijakan-kebijakan dibuat, jalannya dibangun jalan tol. Kenapa? Karena ada partisipasi rakyat, ada aspirasi rakyat di situ. Maka seorang rakyat bisa jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat. Sebuah kebijakan bisa mensejahterakan rakyat. Kenapa? Ada aspirasi dari rakyat itu. Jadi rakyat punya partisipasi besar di sini. Dan yang terakhir, untuk rakyat. Artinya pemimpin dipilih itu untuk mensejahterakan, untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Sebuah kebijakan itu diambil adalah untuk mensejahterakan, untuk memberikan rasa adil untuk rakyatnya. Nah, itulah kemudian ya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Konsep ini kemudian populer di seluruh dunia. Karena konsep inilah yang hakikatnya mewakili dari apa makna demokrasi itu. Nah, ini teman-teman mahasiswa. Nah, ini yang berkaitan dengan pengertian. Kalau tadi sejarahnya, ini pengertiannya. Kemudian, mahasiswa sekalian, demokrasi itu mempunyai manfaat. Pertama, negara yang menggunakan mekanisme bentuk pemerintahan demokrasi itu memiliki manfaat
pertama memberikan kesetaraan bagi warga negaranya. Setara. Jadi demokrasi menjamin kesetaraan itu. Ya. Tidak ada yang kaya kemudian dia berkuasa. Tidak ada kemudian yang kaya itu yang diperjuangkan haknya oleh pemerintah. Ini. Demokrasi menjamin kesetaraan baik si kaya dengan si miskin. Misal di hadapan hukum. Anak orang kaya nyolong sendal dihukum 2 tahun. Maka anak orang miskin itu juga misalnya ketika mencuri sendal dihukum 2 tahun. Mau mencuri sendal maka juga harus dihukum 2 tahun juga. Ini. Walaupun untuk mewujudkan kesetaraan ini susah. Teman-teman mahasiswa. Tapi pada hakikatnya negara-negara yang menggunakan mekanisme pemerintahan, bentuk pemerintahan demokrasi itu menjamin kesetaraan warga negaranya. Demokrasi menjunjung tinggi kesamaan dan kederajatan di hadapan hukum ataupun pemerintahan. Terutama di bidang hukum dan pemerintahan. Di hadapan hukum, saya bilang tadi, ketika baik pejabat sekalipun, pemimpin sekalipun, mereka ketika bersalah di mata hukum, maka harus dihukum. Sama dengan rakyat jelata yang ketika melakukan kesalahan juga harus dihukum. Ini. Di dalam pemerintahan, ketika seseorang memenuhi kualifikasi tertentu, maka siapapun berhak untuk menyelenggarakan pemerintahan. Misal, ketika sama-sama memiliki gelar sarjana pendidikan, misalnya di sarjana pendidikan bahasa Inggris, sarjana pendidikan sejarah, sarjana pendidikan IPS, sarjana pendidikan matematika misalnya. Maka kalian mempunyai hak yang sama untuk menjadi aparatur sipil negara ASN atau PNS dengan alumni program studi serupa di perguruan tinggi lain. Sampai bisa bersaing di situ. Kenapa? Negara menjamin kesetaraan itu. Negara menjamin itu. Kesetaraan. Ketika seorang memenuhi kualifikasinya, itu negara menjamin kesetaraan itu. Dalam pemerintahan. Tidak mesti orang yang kaya yang jadi PNS, tidak. Ada mekanisme tes yang harus dilalui seseorang untuk menjadi aparatur sipil negara. Tes itulah yang kemudian menyetarakan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk berkompetisi menjadi ASN. Ini nanti dijamin kesetaraannya. Alumni IAIN dengan alumni Unila sama, setara. Ini. Tergantung siapa yang layak, siapa yang lolos ketika tesnya. Tes itulah yang kemudian menjamin kesetaraan warga negara. Setara. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari misalnya orang yang beragama Islam walaupun mayoritas jumlahnya di Indonesia itu juga memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dengan orang-orang yang beragama lain. Gitu. Sama-sama melakukan kesalahan bukan berarti orang Islam yang jumlahnya mayoritas terus kemudian diistimewakan, diberi hukuman yang lebih ringan daripada orang-orang yang non-Islam yang melakukan kesalahan yang sama. Enggak. Jadi ada kesetaraan yang dijamin negara di situ. Ini. Ada orang-orang Papua, ada orang-orang Jawa, orang-orang Timur dengan orang wilayah Indonesia bagian barat. Mereka juga setara, memiliki hak yang sama dengan kita. Ini. Ya. Orang Jawa, orang Lampung juga memiliki kesetaraan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Bukan berarti kemudian ini di Lampung, kemudian orang Lampung kebal hukum. Enggak. Begitupun di Jawa, bukan berarti ketika di Jawa orang Jawa kebal terhadap hukum. Enggak. Kalau sama-sama bersalah di hadapan negara, maka sama-sama akan mendapatkan hukuman yang sama. Inilah kesetaraan yang dijamin dalam sebuah negara yang demokrasi. Kedua, negara demokrasi memiliki manfaat memenuhi kebutuhan umum. Ya.
Demokrasi memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum bagi warga negara, karena aspirasi rakyat dapat disalurkan tanpa ada batasan dan intervensi pihak lain. Ada kebebasan menyalurkan pendapat di situ. Dan pendapat-pendapat yang disalurkan ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan umum yang dibutuhkan, yang harus dipenuhi negara, pemerintah terhadap rakyatnya. Ini. Contoh dalam hal ini, Indonesia misalnya ketika yang menggunakan mekanisme bentuk pemerintahan demokrasi. Negara menjamin daya beli masyarakat terhadap kebutuhan 9 bahan pokok. Negara menetapkan harga bagi 9 bahan pokok itu, minyak goreng, telur, daging, bawang merah, bawang putih, garam bahkan. Negara memberikan jaminan harga tersebut itu dalam rangka supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan umumnya. Nih. Ya. Rakyat boleh mengungkapkan aspirasi ketika kebutuhan umumnya tidak mampu terpenuhi. Ini. Dulu pernah kejadian harga garam naik. Hanya karena harga garam naik, itu masyarakat, para petani daerah pesisir, petani maksudnya mereka nelayan di daerah pesisir, itu mereka kesulitan, terbebani dengan harga garam yang tinggi tadi. Kenapa? Karena mereka rata-rata para nelayan ini juga mengandalkan garam untuk usaha sampingannya membuat ikan asin. Ya kemudian negara menetapkan menyubsidi harga garam, menetapkan harga jual tertingginya. Garam itu. Artinya supaya rakyat mampu memenuhi kebutuhannya. Bahkan baru-baru ini minyak goreng. Dan negara menjamin bahwa masyarakat itu harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan umumnya. Ini. Maksud sekalian. Negara mensubsidi harga bahan bakar minyak, Pertamax, Premium, Pertalite. Supaya apa? Supaya masyarakat mampu beli. Ini untuk memenuhi kebutuhan umumnya. Harga premium, harga bensin, Pertamax, Pertalite, solar yang kita beli itu jauh dari harga, ada subsidi yang diberikan pemerintah. Harga aslinya tidak seperti itu, harga aslinya lebih tinggi. Tapi kemudian negara memberikan subsidi supaya masyarakatnya mampu beli. Ini. Obat-obatan yang kalian beli, biasanya obat-obatan yang labelnya generik. Di setiap label obat-obatan itu ada head, harga eceran tertinggi. Misal Proma, harga eceran tertingginya satu papan itu misalnya 10.000 atau 8.000 atau 7.500, tetap oleh negara. Itu negara memberikan ultimatum terhadap obat-obatan itu supaya tidak dijual dengan harga melebihi harga eceran tertinggi itu. Supaya apa? Supaya masyarakat mau beli, yang sakit mampu beli. Nah, berarti memenuhi kebutuhan umumnya. Yang ketiga, manfaat demokrasi ketiga, menjamin pluralisme dan kompromi. Demokrasi memungkinkan perpolitikan dilakukan atas dasar persaingan yang sehat, yang berdasarkan keadilan, serta penyelesaian masalah dengan musyawarah yang mufakat. Nih. Negara yang demokrasi itu menghargai toleransi, menghargai keberagaman, ya, menghargai keberagaman, menjamin itu. Nih. Bukan berarti kemudian orang yang sukunya minoritas terus kemudian kalah terintervensi dengan orang yang suku mayoritas. Enggak. Apapun suku atau agama yang ada di Indonesia, maka mereka berhak mendapatkan hak yang sama dan melakukan kewajiban yang sama terhadap negara dan pemerintahannya. Orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha berhak mereka jadi PNS. Sama dengan hakikatnya orang Islam. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, atau orang Papua berhak mereka untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Berhak mereka untuk dipilih jadi menteri. Berhak mereka untuk menjadi ASN, berhak. Ini.
berhak mereka memilih dan dipilih dalam pemilu, boleh. Silakan. Tidak ada intervensi di situ. Kenapa? Karena menjamin pluralisme tadi. Ini. Ya. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dalam kemajemukan. Nah ini, pluralisme dan kompromi tadi. Jadi demokrasi menjamin perbedaan-perbedaan itu. Tidak ada kemudian yang hak-hak golongan-golongan minoritas yang terintervensi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang yang mayoritas. Demokrasi menjamin itu. Menjamin pluralisme dan kompromi. Dan demokrasi menjamin penyelesaian masalah-masalah itu secara musyawarah. Secara mufakat. Kemudian selanjutnya, demokrasi menjamin hak dasar. Pada hakikatnya memang demokrasi, hak asasi manusia, dan negara itu merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Ya. Setiap negara demokrasi, itu pasti menjamin hak dasar, menjamin HAM. Gitu loh. Karena pada hakikatnya demokrasi mengamanatkan pengakuan dan penghargaan atas hak asasi manusia sebagai wujud relativitas manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya. Ini. Setiap orang punya hak. Nanti akan kita bahas tersendiri materi HAM ini. HAM ini kan hak yang diberikan oleh Tuhan. Bukan manusia yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak hidupmu itu diberikan oleh Allah. Maka yang berhak mencabut hidupmu ya hanya Allah. Maka di negara demokrasi hak-hak seperti ini dijamin. Ketika ada orang yang mengancam kehidupan orang yang lainnya, maka hal ini bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi harus melindungi setiap hak-hak individu itu. Itulah manfaat negara demokrasi. Hak memiliki sesuatu. Kamu punya rumah, punya motor, punya mobil. Ya, itu hakmu. Hak ekonomi. Dalam bidang HAM. Hak asasi manusia dalam bidang ekonomi. Ya. Negara menjamin kepemilikanmu atas rumah, tanah, dan harta bendamu. Itu dalam negara demokrasi dijamin. Ya. Bahkan negara kalau mau ngambil hartamu itu, tanahmu mau kena tol, ya, rumahmu kena tol, itu negara wajib memberikan ganti rugi. Ganti untung lah, bukan ganti rugi lagi. Ini. Kenapa kok seperti itu? Padahal kan ini negara boleh mengambil apa saja yang ada di wilayahnya. Tapi kenapa harus diberikan ganti rugi? Karena menjamin hak asasi manusia dalam bidang ekonomi yang kamu miliki tadi. Ini. Artinya ada hak yang dilindungi. Karena dalam negara demokrasi, hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka negara wajib melindunginya. Yang selanjutnya, manfaat negara demokrasi itu adalah pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi itu mengamanahkan terjadinya pembaharuan kehidupan sosial. Karena demokrasi mengamanatkan pergantian kekuasaan secara kontinu untuk mencegah kediktatoran. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu masa jabatan presiden itu dibatasi. Presiden itu menjabat selama 5 tahun dan boleh dipilih kembali untuk periode keduanya. Setelah periode keduanya terpilih, maka dia tidak boleh tidak boleh mencalonkan lagi untuk periode ketiga. Kenapa? Untuk mencegah diktatoran. Supaya pembaharuan kehidupannya berjalan. Ini. Setiap pemimpin, setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ketika terjadi pergantian pemimpin, kekurangan pemimpin lama itu bisa ditutupi dengan kelebihan pemimpin baru. Pemimpin baru ini punya kelebihan, punya kelemahan, dan kelemahannya bisa ditutupi oleh pemimpin selanjutnya. Kira-kira begitu untuk pembaharuan kehidupan sosial ini. Contoh, ketika zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid jadi presiden, itu pluralisme sangat dihargai. Pluralisme sangat dihargai. Kebinekaan terjaga. Keutuhan bangsa terjamin. Tapi ada sisi-sisi kelemahan
Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang tidak bisa beliau laksanakan. Ya, ya, ini. Yang kemudian ditutupi oleh presiden periode selanjutnya, Megawati misalnya. Nih. Yang kemudian memperjuangkan hak-hak, memperjuangkan misalnya para petani. Ya. Kekurangan Megawati kemudian ditutupi kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketika zaman SBY sisi pertahanan, baik itu pertahanan ekonomi, pertahanan keamanan dan pertahanan pangan dan segala macam itu menjadi prioritas. Kalau ya kelemahan-kelemahan zaman SBY kemudian ditutupi lagi ketika zaman Jokowi misalnya. Ya, ketika zaman Jokowi infrastruktur itu diperbaiki, digenjot pembangunannya. Setiap pemimpin-pemimpin ini punya kelebihan, tapi juga punya kekurangannya masing-masing. Tidak ada pemimpin yang sempurna, karena pada hakikatnya pemimpin itu adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketemunya keterbatasan. Punya keterbatasan ide gagasan. Punya keterbatasan kemampuan. Nah, pembaharuan kehidupan sosial akan terjadi ketika pemimpin itu berganti. Maksud sekalian. Nah, itu 5 hal yang berkaitan dengan manfaat bagi negara-negara yang menggunakan mekanisme demokrasi. Oke. Kemudian ke makna demokrasi. Setelah manfaat, kita akan bicara makna. Demokrasi itu punya 3 makna. Pertama, demokrasi sebagai sistem politik. Apa maknanya demokrasi sebagai sistem politik? Ketika demokrasi itu membahas bagaimana cara menduduki jabatan kepemimpinan, ya, maka itu berbicara demokrasi sebagai sistem politik. Apa contohnya, Pak? Ketika dalam pemilihan presiden misalnya, seseorang bisa mencalonkan diri sebagai presiden kalau didukung oleh partai politik yang memiliki suara nasional di atas 20% misalnya. Jadi partai politik yang dalam pemilu legislatif memiliki suara 20% suara nasional, ya, dipilih oleh 20% masyarakat Indonesia, maka partai politik itu boleh mengusulkan calon presidennya. Bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat 20% tadi, maka dia harus berkoalisi dengan partai politik lain supaya memenuhi prosentase 20% suara sah nasional tadi. Nah, mekanisme-mekanisme seperti itu makna demokrasi sebagai sistem politik. Ya. Jokowi waktu itu didukung oleh partai PDIP Perjuangan. Dalam pemilu legislatif, PDIP itu mempunyai 20% suara sah nasional. Maka pada hakikatnya PDIP itu bisa sendirian mengajukan calon presidennya. Ya. Pada saat itu Jokowi berpasangan misalnya dengan Ma'ruf Amin, didukung oleh PDIP, atau yang sebelumnya misalnya ketika Jokowi dengan Yusuf Kala didukung oleh PDIP, Nasdem, Golkar, kemudian PKB, kemudian didukung oleh partai Hanura dan segala macamnya. Padahal PDIP sendiri sudah cukup untuk mencalonkan sebagai presiden. Tapi lawannya Prabowo Subianto pada saat itu suara partainya Gerindra itu hanya 15%. Maka untuk mencapai itu, maka dia harus berkoalisi dengan partai lain, dengan PAN, kemudian dengan misalnya dengan P3 misalnya, untuk mencapai 20% supaya bisa mengusulkan calon presidennya. Ketika berbicara masalah mekanisme seperti itu untuk menduduki jabatan kepemimpinan, maka itu demokrasi secara sistem politik.
Ya, mekanisme pemilihan kepala desa misalnya jabatan pimpinan, maka itu demokrasi secara sistem politik. Bagaimana seorang kepala desa bisa mencalonkan diri, misalnya seorang wali kota bisa seorang rakyat bisa mencalonkan diri menjadi wali kota melalui partai politik atau jalur independen. Nah, itu berbicara masalah sistem politik, demokrasi sebagai sistem politik. Bagaimana cara menduduki sebuah jabatan dalam kepemimpinan. Yang kedua, demokrasi mempunyai makna sebagai bentuk pemerintahan. Ini. Apa maknanya? Ketika demokrasi itu membahas bagaimana pelibatan rakyat, pengaruh utamaan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka itu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Ketika pemerintahan menetapkan harga eceran tertinggi untuk obat-obatan, maka itu berbicara masalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Negara menetapkan harga minyak goreng 14.000 per liter, maka itu bentuk pemerintahan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Ini. Jadi membahas bagaimana pengaruh utamaan kepentingan rakyat. Bagaimana pemerintah itu berupaya untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan ketertiban, keamanan. Nah, itu berarti berbicara masalah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Ini. Ketika kamu di jalan raya harus pakai helm, harus mematuhi peraturan lalu lintas, maka itu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Ada hak-hak pengendara lain yang harus dilindungi oleh negara juga. Melalui peraturan-peraturan lalu lintas yang dibuat. Melalui aparatur-aparatur yang ditugaskan kepolisian. Lalu, maka itu demokrasi sebagai pemerintahan. Mekanisme keterlibatan pemerintahan. Dan terakhir, demokrasi sebagai sikap hidup. Bagaimana keikutsertaan warga negara dalam kehidupan mengatur kehidupan bersama. Ya. Bagaimana warga negara itu mengimplementasikan dalam kehidupan lingkup bermasyarakat, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana seorang suami memberikan hak-hak, memberikan kewajibannya terhadap istrinya, melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya. Bagaimana istri menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Itu sikap hidup. Bagaimana kalian melaksanakan kewajibanmu sebagai anak kepada orang tua. Bagaimana kamu menjalankan kewajibanmu sebagai mahasiswa. Itu demokrasi sebagai sikap hidup. Ini. Ya. Ada mekanisme keterlibatan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ini. Ya. Bagaimana kamu memilih ketua kelasmu dalam kelas. Bagaimana mekanisme kamu ketika kamu merasa bisa mengerjakan soal ujian, tapi kemudian dapat nilai jelek, bagaimana mekanisme kamu itu berkonsultasi atau bermusyawarah dengan dosennya kok dapat nilai jelek. Itu demokrasi sebagai sikap hidup. Bagaimana di lingkunganmu milih ke Pak RT, bagaimana di lingkunganmu kemudian kamu bergotong royong. Bagaimana di lingkunganmu ketika berpendapat kamu menghargai orang lain. Maka itu demokrasi sebagai sikap hidup. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, bagaimana partisipasi kamu dalam pemilu. Bagaimana sikap kamu terhadap konflik-konflik yang terjadi. Bagaimana partisipasi kamu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Itu demokrasi sebagai sikap hidup. Bagaimana cara kamu memberikan kesempatan orang lain untuk berargumen, berpendapat. Ya. Itu demokrasi sebagai sikap hidup. Dari sampai lingkup terkecil di keluarga, sampai ke lingkup kamu berkehidupan berbangsa bernegara. Ya. Bagaimana kamu legowo ketika kamu kalah. Bagaimana kamu tidak jumawa ketika kamu menang. Itu demokrasi sebagai sikap hidup. Ini. Dan ini yang sering dilupakan. Teman-teman semua. Masyarakat kita ini kalau kalah ngamuk, kalau menang sombong. Ya. Kalau menang sombong. Kalau kalah ngamuk.
Lihat pemilihan kepala desa. Ketika kalah udah jelek-jelekin lawannya yang menang. Ngamuk dia. Kenapa bisa kalah? Ini. Lihat pemilihan anggota dewan kemarin. Sudah merasa keluar uang banyak tapi ternyata tidak terpilih. Kalah. Semua yang disumbangkan diambil lagi. Nyumbang ke masjid karena merasa jemaahnya nggak milik dia, diambil lagi. Apa yang disumbangkan di masjid. Artinya mereka belum mempunyai sikap hidup dalam berdemokrasi. Ini. Lihat para pemimpin yang menang. Sombong. Ya. Atau gak usah jauh-jauh. Kita introspeksi terhadap diri kita. Ketika kita bisa mempunyai rasa sombong ketika menang. Dan merasa marah ketika kita kalah. Berarti kita belum bisa mengimplementasikan itu. Belum bisa mengimplementasikan demokrasi. Ya. Dan itu sifat yang susah untuk dirubah dari masyarakat kita. Di Indonesia. Teman-teman semua. Ya. Maka untuk merubah sikap itu, untuk merubah pola-pola yang sombong dan marah ketika kalah tadi, maka pada hakikatnya demokrasi itu harus demokrasi sebagai sikap hidup itu harus dilandasi dengan pendidikan yang baik, ekonomi yang baik, dan tingkat heterogenitas masyarakat yang kecil. Untuk yang ketiga ini nggak mungkin. Karena masyarakat yang heterogen besar. Masyarakat terdiri atas berbagai macam keberagaman. Suku, agama, ras, dan segala macamnya. Tapi setidaknya kita bisa memperjuangkan demokrasi sebagai sikap hidup ini melalui pendidikan dan ekonomi. Orang yang pendidikannya baik, pada hakikatnya dia memiliki sikap hidup berdemokrasi yang baik. Kalian menempuh pendidikan sampai saat ini, kalian menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi sekarang ini, pada hakikatnya juga dalam rangka untuk kalian bisa mengamalkan, bisa menjadikan demokrasi sebagai sikap hidup. Kenapa? Orang yang berpendidikan tinggi pada hakikatnya harusnya kalian bisa lebih bijaksana dalam membuat sebuah keputusan. Ini harus bijaksana. Kenapa? Dalam kuliah ini kalian bergaul dengan orang yang beraneka ragam. Yang mungkin keanekaragamannya lebih besar ketika zaman kalian SMA dulu. Ketika kuliah ini kamu digembleng dengan ilmu pengetahuan. Kamu digembleng dengan sikap dan perilaku bagaimana menghargai dosen sebagai orang yang lebih tua, dosen sebagai orang yang memiliki kemampuan yang lebih dari kalian misalnya, walaupun pada hakikatnya belum tentu juga gitu. Ada sisi yang lebih dan ada sisi yang kurang juga. Tapi kalian bisa beradaptasi dengan karakter orang, dengan karakter dosen yang berbeda-beda. Kamu sedang mengasah demokrasi sebagai sikap hidup. Melalui pendidikan bisa merubah sikap hidup demokrasi kamu. Dan yang kedua, ekonomi. Ekonomi masyarakatnya harus bagus supaya demokrasinya bagus. Kenapa? Masyarakat yang ekonominya bagus itu tidak akan cenderung menganalisis segala macam sesuatu dengan untung dan rugi. Bahaya kalau orang itu sudah menganalisis sesuatu dengan untung dan rugi. Dia akan cenderung individualis. Apa yang menguntungkan dilaksanakan, apa yang tidak menguntungkan dia akan tinggalkan. Ini. Dan itu berbahaya. Ini. Dia akan menghitung segala macam sesuatu dengan materi. Padahal ada sikap hidup yang tidak bisa diukur dengan materi. Toleransi, cinta kasih, kasih sayang, memanusiakan manusia, menghargai orang lain itu tidak bisa diukur dengan materi, teman-teman. Akhlak itu nggak bisa diukur dengan materi. Adab itu nggak bisa diukur dengan materi. Dan itu menjadi bagian dari demokrasi sebagai sikap hidup. Jadi
sebagai sistem politik itu tentang bagaimana cara menduduki jabatan, mekanisme jabatan, termasuk di situ bagaimana partai politik dalam pemerintahan pusat itu berperan, bagaimana seseorang itu bisa menduduki jabatan, apa mekanismenya, prosesnya, bagaimana orang itu bisa menduduki jabatan, itu demokrasi sebagai sistem politik. Tapi kalau bagaimana pemerintah itu memberikan jaminan atas kepentingan rakyatnya, maka itu sebagai bentuk pemerintahan. Dan sikap hidup, bagaimana seorang warga negara itu mampu ikut serta dalam mengatur kehidupan bersama, maka itu demokrasi sebagai sikap hidup. Ini mana demokrasi. Untuk selanjutnya, kriteria demokrasi. Maksud sekalian. Robert Dahl itu memberikan 7 kriteria. Setidaknya ada 7 kriteria yang harus ada pada sebuah negara yang demokrasi. Pertama, kriteria demokrasi yang pertama itu harus ada kontrol atas keputusan pemerintah. Harus ada mekanisme evaluasi. Harus ada mekanisme pengawasan terhadap apapun keputusan dari pemerintah. Maka dalam konsep ini, demonstrasi itu adalah bagian dari kontrol atas keputusan pemerintah. Rakyat harus ikut mengawasi apapun kebijakan dan keputusan dari pemerintah. Supaya apa? Supaya pemerintahnya tidak diktator. Supaya pemerintahnya tidak dijalankan untuk kepentingan suatu kelompok-kelompok tertentu atau pribadi bahkan. Jadi ada kontrol atas keputusan pemerintah tadi. Dan demokrasi adalah bagian dari itu. Maka wajar di sebuah negara demokrasi itu biasanya pasti ada demonstrasi. Itu terjadi biasanya kalau ke pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang merugikan bagi rakyatnya. Ini atau terjadi polemik atau konflik di masyarakat. Itu misalnya. Masih ingat dulu misalnya ketika harga BBM naik, demonstrasi. Kenapa? Itu mekanisme kontrol dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan harga BBM naik. Tapi kemudian masyarakat mengontrol, mengawasi. Kalau BBM naik, maka harga bahan pokok juga naik semua. Karena bahan pokok semuanya diangkut pakai mobil, yang mobil itu, atau motor itu, atau kendaraan apapun itu, bahan bakarnya, bahan bakar minyak. Ini. Nah ini misalnya sekarang lagi rame, misalnya mau jabatan, karena pandemi seperti ini, jabatan presiden mau diperpanjang 2 tahun. Yang harusnya selesai tahun 2024 mau diteruskan sampai 2026 misalnya. Ini kan ramai. Kemudian masyarakat memberikan kritik, memberikan ini dalam berbagai acara di media, di televisi. Ini. Atau berkaitan dengan hubungan luar negeri sekalipun ketika Israel menyerang Palestina dan segala macamnya. Kemudian pemerintah Indonesia belum menentukan sikap, lalu kemudian terjadi gelombang demonstrasi supaya pemerintah Indonesia itu menentukan sikap membela Palestina, memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina. Ini kontrol keputusan pemerintah. Ada keterlibatan rakyat. Kedua, kriteria yang kedua, pejabat harus dipilih melalui pemilu, terutama pejabat-pejabat eksekutif. Ya, ini untuk mencegah kediktatoran juga. Ya. Jadi harus ada mekanisme pemilu sebagai bentuk wujud kedaulatan rakyat. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya seorang bapaknya jadi presiden, kemudian anaknya jadi wali kota, bupati atau gubernur Pak? Tidak masalah. Asal melewati proses pemilihan yang melibatkan rakyat, maka itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tidak masalah itu. Ya. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, bapaknya beliau presiden. Agus Harimurti Yudhoyono, kalau mau jadi presiden tidak masalah. Asal tidak ditunjuk langsung, tapi melalui mekanisme pemilihan umum. Sarudin ZP, gubernur Lampung sebelumnya misalnya,
ketika Rico Mendoza sebagai anak dari Bapak Sarudin, ketika mau menjadi gubernur, mencalonkan jadi gubernur, bupati, nggak masalah, silahkan saja. Demokrasi memperbolehkan itu, asal dipilih melalui mekanisme pemilu. Ini melalui mekanisme pemilu. Jadi ada untuk jabatan-jabatan strategis yang sifatnya eksekutif, maka harus dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, semua orang dewasa secara negara, 17 tahun ke atas, itu berhak memilih. Tidak ada intervensi orang untuk memilih. Ya, memilih dalam pemilu. Semua bebas memilih, tanpa intervensi. Jadi memilih berdasarkan hati nuraninya. Jadi, berhak memilih. Ketika ada jaminan seperti itu, maka itu menjadi kriteria dari demokrasi. Tapi kalau rakyatnya diintervensi supaya kamu milih A, jangan milih B, maka itu tidak memenuhi kriteria sebagai negara yang demokrasi. Karena tidak ada kebebasan untuk memilih. Kemudian secara praktis semua orang dewasa juga berhak dipilih. Jadi semua orang dewasa yang sudah 17 tahun ke atas juga boleh mencalonkan diri. Boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, boleh mencalonkan diri menjadi eksekutif, boleh menjadi wali kota. Tidak harus anaknya pengusaha, tidak harus anaknya polisi, tidak harus anaknya PNS, tidak harus anaknya menteri untuk menjadi pemimpin itu. Semua orang warga negara Indonesia ketika memenuhi kualifikasinya maka boleh menjadi pemimpin, boleh dipilih, boleh mencalonkan diri. Yang kelima, semua rakyat berhak berpendapat tanpa ancaman. Rakyat boleh memberikan kritik. Tapi ingat, kritik yang diberikan itu bukan berarti kemudian kita bebas. Kita bebas mengolok-olok, kita bebas menyebarkan berita-berita hoax, memberikan pendapat tapi dengan kemudian memfitnah orang lain. Ada mekanisme untuk berpendapat itu yang baik. Ya, misalnya melalui kritik, melalui media, melalui tulisan di koran. Ya. Bukan kemudian melalui postingan-postingan di media sosial, tapi harus disertai dukungan data bukti yang jelas. Ya, bukan hanya sekedar berpendapat, tapi tidak terbukti, tidak berdasar pendapatnya. Dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Gitu. Ini. Kita berpendapat yang dengan tidak mengejek, dengan tidak merendahkan orang lain. Kemudian rakyat mempunyai hak untuk mengakses informasi. Jadi dalam sebuah kriteria negara demokrasi, itu negara harus memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi, baik informasi di dalam maupun di luar negeri. Ini. Berbagai aplikasi sosial media ketika itu menjamur bertebaran di Indonesia, maka itu menjadi bagian dari jaminan terhadap hak-hak demokrasi tadi. Dan kemudian bebas berserikat, bebas membentuk organisasi buruh, organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi berdasarkan profesi, organisasi berdasarkan keagamaan, organisasi berdasarkan kesukuan, maka itu dijamin dalam sebuah negara demokrasi. Ini. Karena itu menjadi bagian dari kebebasan berserikat. Tani misalnya ada HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ada himpunan nelayan. Bebas berserikat. Bebas bentuk organisasi. NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Bebas untuk memberikan organisasi. Ya, asalkan tetap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini kriteria untuk demokrasi. Selanjutnya nilai-nilai demokrasi. Ya. Demokrasi itu memiliki nilai-nilai. Yang pertama, itu menyelesaikan masalah dengan damai, sikap jujur dan pikiran yang sehat. Melembaga. Demokrasi itu mengakui
ekspresi politis dari pertikaian soal kepentingan dan pendapat, tapi mengatur penyelesaiannya secara damai yang melembaga melalui perundingan politik sebagai alternatif penyelesaian masalah berdasarkan kekerasan atau dekret seperti dalam sistem diktator. Maksudnya begini, ketika terjadi masalah-masalah dalam pemerintahan, demokrasi itu, konflik dalam negara demokrasi itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penerapan demokrasi itu sendiri. Tapi demokrasi itu mengamanahkan penyelesaian masalahnya secara damai dan melembaga. Contoh, Jokowi dan Prabowo, pemilihan kemarin. Salah satu kalah. Nah, bergejolak nih para pendukungnya yang kalah ini kemudian. Maka untuk meredam kondisi yang demikian, maka mengangkat rival politiknya dalam kabinet yang dia pimpin itu merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang dilakukan secara damai. Merangkul orang yang salah untuk sama-sama menjalankan pemerintahan itu merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi seperti ini. Nih. Nah, waktu George Bush, ketika pada masanya Trump misalnya, Trump melawan Hillary Clinton, ya. Tapi kemudian Hillary Clinton kalah, misal Trump yang menang jadi presiden. Secara otomatis terjadi dua kubu dalam pemerintahan itu, kubu pemerintahan dan kubu oposisi, kubu yang kalah. Nah, untuk meredam konflik-konflik yang terjadi antara kubu incumbent pemerintahan dengan oposisi tadi, menggait, menarik Hillary Clinton untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinetnya Trump, itu merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam nilai-nilai demokrasi. Supaya untuk meredam konflik-konflik yang ada sebagai akibat dari proses pemilu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Yang kedua, menjamin perubahan secara damai. Ya. Jadi demokrasi itu menjamin perubahan secara damai. Kenapa? Ada pelibatan mekanisme keterlibatan rakyat tadi. Ada aspirasi rakyat yang diperhatikan. Ya. Ketika pemilu kemudian dipilih oleh rakyat, maka si A yang menang karena mayoritas rakyat memilih si A. Maka itu bagian dari menjamin proses perubahan secara damai. Kenapa? Perubahan itu didasarkan atas kehendak rakyat. Kemudian yang ketiga, terjadinya pergantian penguasa secara teratur. Ini yang saya bilang tadi. Adanya pemilu itu membatasi jabatan supaya tidak terjadi kediktatoran. Nilai keanekaragaman, kesadaran akan pluralisme. Di negara demokrasi, orang minoritas dan mayoritas itu sama-sama terjamin hak dan kewajibannya. Kemudian menegakkan keadilan. Di mana demokrasi merupakan sistem untuk menegakkan keadilan. Hal ini karena penindasan, kebebasan tidak diperkenankan. Jadi kebebasan orang itu dijamin. Tapi dalam hal ini kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Jadi negara demokrasi itu ada nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi. Baik di mata hukum maupun di mata pemerintahan. Ini. Apa contohnya misalnya demokrasi ini? Misalnya kebijakan gas LPG. Di gas LPG itu, di gas melon LPG itu ada keterangan hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Misal, untuk masyarakat yang mampu maka harus beli tabung yang 5,5 kilo atau yang 12 kilo. Kalau orang yang mampu terus memberi tabung yang 3 kilo, maka pada hakikatnya dia sudah menyalahgunakan dari nilai-nilai demokrasi seperti ini. Kenapa gas LPG yang melon langka? Itu karena semua masyarakat tidak memahami nilai-nilai demokrasi dengan baik. Orang yang mampu ya beli melon, gas melon,
Orang yang tidak mampu juga beli gas melon, maka gas melon jadi langka. Restoran besar pakai gas melon, restoran warung tenda-tenda yang di pinggir jalan juga pakai gas melon. Nah, itu nilai-nilai yang belum tercapai dalam demokrasi. Harusnya restoran sudah nggak pakai gas melon lagi, nggak boleh. Nggak boleh lagi. Kenapa? Karena itu bagian dari negara menciptakan keadilan. Bagaimana negara itu menegakkan nilai-nilai demokrasi tadi untuk mencapai keadilan tadi. Kemudian ada prinsip demokrasi yang harus dipenuhi. Prinsip demokrasi ada dua. Yang pertama kebebasan atau persamaan, freedom and equality. Dan yang kedua kedaulatan rakyat, people's sovereignty. Kebebasan dan persamaan merupakan dasar fundamental bagi terlaksananya roda pemerintahan yang demokratis. Kebebasan memberikan ruang yang bebas bagi warga negara untuk beraspirasi tanpa batasan dari penguasa. Jadi dalam negara demokrasi, pada prinsipnya penguasa itu tidak boleh anti kritik. Justru penguasa itu harus membuka kritik selebar-lebarnya. Karena itu menjadi kebebasan dari rakyat yang harus dijamin. Ya, tidak boleh menutup telinga dan tidak boleh menutup mata atas saran dan kritik dari rakyatnya. Kenapa? Apapun kebijakan yang diambil pemerintah itu berdampak pada rakyat. Maka kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi itu harus didengar, harus dihargai. Ya. Supaya penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih baik. Ini. Kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dan segala macam hal yang berkaitan dengan pembangunan negara dapat diawasi dan dikritik untuk arah yang lebih baik. Tidak boleh anti kritik pemerintahan itu. Walaupun demikian, kebebasan yang kita laksanakan sebagai warga negara juga kebebasan yang bertanggung jawab. Tidak boleh yang sebebas-bebasnya. Yang kemudian mengkritik dengan mengolok-olok, mengkritik dengan menyebarkan hoax misalnya. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Maka kedaulatan rakyat yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Jadi rakyatlah yang menjalankan kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Ini sesuai dengan undang-undang kita. Ya. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan. Ya. Rakyatlah yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Kenapa? Karena pemimpin itu dari mereka. Kebijakan dibuat untuk mereka, untuk kita rakyat. Seorang bisa jadi pemimpin kenapa? Karena dipilih oleh rakyat. Nah, itu tadi. Ini parameter demokrasi. Untuk mengukur demokrasi itu ada 4 kriteria. Yang pertama pembentukan pemerintahan. Ada pemilu, mekanisme pemilunya bagaimana, sistem pertanggungjawabannya bagaimana antar lembaga negara itu. Ya. Ada pengawasan oleh rakyat dan ada pengaturan dan distribusi kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak berpusat pada salah satu lembaga saja. Maka itu untuk mengukur demokrasi. Pengejauhan indikator-indikatornya itu ada dalam beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ahli. Tapi secara umum inilah indikator utamanya untuk mengukur demokrasi. 4 indikator. Oke. Nah, ini sudah ke sumber demokrasi. Sumber demokrasi. Di Indonesia nih, kita sudah berbicara masalah Indonesia. Sumber nilai-nilai demokrasi di Indonesia itu ada 3. Pertama, kearifan lokal. Kedua, kajian agama. Dan yang ketiga, kajian barat. Kajian kearifan lokal. Muhammad Hatta itu pernah mengemukakan bahwa kearifan lokal itu pada hakikatnya adalah demokrasi asli Indonesia. Apakah Indonesia sudah menerapkan demokrasi, Pak? Sebelum mengenal budaya barat, sebelum mengenal agama. Iya. Indonesia sudah menerapkan demokrasi. Suku-suku yang ada di daerah-daerah Indonesia itu sudah menerapkan demokrasi. Ya. Orang Jawa, kalau kalian masih ingat dengan istilah gugur gunung atau sambatan, itu demokrasi.
ketika ada nilai keadilan di situ, ada nilai toleransi di situ, ada nilai gotong royong di situ, itu demokrasi. Sudah demokrasi. Ya. Bagaimana nilai keadilannya? Si A bikin rumah dibantu orang lain. Maka orang lain kalau bikin rumah, maka si A akan malu ketika nggak bantu. Ketika si B bikin rumah. Atau orang lain bikin rumah. Itu ada nilai kesetaraan, ada nilai keadilan di situ. Ya. Ketika gotong royong tidak memandang latar belakang agama, itu sudah nilai gotong royong, sudah nilai demokrasi di situ. Ya. Ada kearifan lokal di situ. Ya. Sistem pengairan di Bali, Subak itu merupakan sudah berdemokrasi itu. Mewujudkan keadilan di situ. Mana mekanisme pembagian air merata tanpa yang dirugikan. Orang-orang Batak itu ada pati dohotokum. Ada prinsip hidup di situ. Orang Lampung ada piilnya. Piilnya orang Lampung itu demokrasi. Itu. Bagaimana mereka menghargai tamu. Ya. Bagaimana mereka nyapur etika bersilaturahim. Mewujudkan keadilan. Bagaimana mereka sakai sambayan. Bagaimana mereka berjuluk beadok. Di mana mereka orang yang punya gelar itu harus memberikan contoh bagi orang lain. Mereka yang bergelar tinggi harus memberikan contoh. Mereka akan malu ketika berbuat perilaku-perilaku yang bertentangan dengan gelar adat yang disandangnya. Itu sudah berdemokrasi itu. Ada nilai keadilan yang di situ. Ya. Ada nilai toleransi di situ. Ya. Ketika orang yang memiliki gelar adat rendah menghargai orang yang mempunyai gelar adat yang tinggi. Itu untuk menciptakan keadilan. Sudah menciptakan bagaimana mekanisme bagaimana cara orang memperoleh gelar adat dan segala macamnya. Itu sudah demokrasi. Bagaimana mereka memilih pemimpin. Itu sudah berdemokrasi. Bagaimana etika ketika orang berkunjung ke rumah orang lain. Dan bagaimana ketika kita menerima tamu dari orang lain. Itu bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana bertamu dan menerima tamu. Itu sudah berdemokrasi. PIL itu sudah berdemokrasi bagi orang-orang Lampung. Sambatan gugur gunungnya orang Jawa itu sudah berdemokrasi itu. Maka Hatta sampai menyebutkan bahwa kearifan lokal itu adalah demokrasi aslinya Indonesia. Kita tidak bisa lepas dari situ. Ini. Kemudian kajian agama. Agama tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini bukan negara agama. Tetapi unsur-unsur keagamaan ini selalu berdampingan dalam kehidupan masyarakat kita. Kita ini masyarakat religius. Walaupun kita tidak satu agama, kita multi agama, tapi kita masyarakat religius. Orang Kristen dengan peribadatannya, Muslim dengan peribadatannya, Katolik dengan peribadatannya, Hindu dengan peribadatannya, Buddha dengan peribadatannya. Pada hakikatnya memang Islam dan demokrasi merupakan hal yang berbeda. Islam berdasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dipermasalahkan oleh orang-orang yang golongan-golongan ekstremis. Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda. Islam berdasarkan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan demokrasi atas pola olah pikir manusia. Ya. Sebagai agama wahyu, ini saya contohkan Islam misalnya. Sebagai agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dasar hukum yang digunakan Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Dan ini yang sering dibawa-bawa oleh orang-orang yang golongan ekstremis. Betul, dalam beragama patokan kita adalah Quran dan hadis. Dan apapun yang menjadi perkataan dan tindakan dari Rasulullah SAW. Ya. Dan demokrasi adalah hasil pemikiran dan kesepakatan rakyat. Ya. Ini. Islam sangat menghargai, menjunjung tinggi keterlibatan rakyat dalam pemilihan pemimpin. Ya. Walaupun
agama Islam ini berdasarkan pada kaidah Quran dan hadis, tetapi Islam juga sangat menjunjung tinggi keterlibatan rakyat dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan melalui jalur musyawarah. Apa buktinya? Adanya al-ahli wal akli, ahwa, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ini membuktikan bahwa agama dan demokrasi itu tidak ada halangan untuk bisa berdampingan. Ya. Demokrasi memiliki prinsip yang berdampingan dengan Islam. Islam memiliki prinsip demokrasi yang layaknya demokrasi pada umumnya. Jadi ada kesamaan prinsip, dan ini juga pasti di agama lain juga sama, dengan mungkin bahasa yang berbeda misalnya dengan Muslim. Beda agama. Kalau mau diambil perbedaannya, nyari perbedaannya ya beda. Agama dan demokrasi, Islam dan demokrasi berbeda. Satu ini berdasarkan dari transendental dari Allah dan dari apapun sikap perilaku Rasulullah. Satu ini berdasarkan kesepakatan manusia. Kalau mau dicari perbedaannya, bisa dicari perbedaannya. Tapi ada sisi pangkal yang sama antara Islam dan demokrasi ini. Pertama, Islam menjunjung tinggi musyawarah. Hal yang sama, musyawarah juga dijunjung tinggi dalam demokrasi. Ada asyura, ya, yang merupakan pedoman atau prinsip mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada musyawarah. Islam menjunjung tinggi asyura itu. Dan kita demokrasi Pancasila itu juga menjunjung musyawarah, mufakat. Ada al-adalah, keadilan, yang merupakan pedoman dalam menciptakan kekuasaan yang ideal, bersih, bebas dari kepentingan pribadi atau golongan. Ada keadilan di situ yang dijunjung tinggi oleh agama. Islam sedemikian rupa membagi waris. Islam sedemikian rupa memberikan kaidah-kaidah tentang munakahat, pernikahan, untuk menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Itu pada hakikatnya berdampingan antara Islam dan demokrasi itu. Ada alat musawah, kesejajaran, yang merupakan pedoman dalam membatasi kekuasaan, supaya orang tidak bersikap otoriter, diktator, dan semena-mena. Ada al-amanah, ada kepercayaan di situ. Ada al-masuliyah, tanggung jawab. Ada al-huriyah, ada kebebasan juga yang dijamin dalam Islam. Ya. Bahkan kebebasan ini ada kebebasan dengan sesama manusia, ada halbu minallah, halbu minannas di situ. Ini. Artinya kajian agama ini juga berdampingan menjadi sumber dari nilai demokrasi di Indonesia. Ini. Apa contoh nilai demokrasi yang nilainya bersumber, nilai demokrasi di Indonesia nilainya dari kajian agama. Ini. Misalnya dalam mekanisme mengambil keputusan, negara mau mengambil keputusan, maka harus mempertimbangkan keadilan, harus musyawarah. Negara ketika presiden mau menetapkan menterinya, maka harus diuji fit and proper test di DPR dulu. Itu dalam proses bermusyawarah berarti. Negara ketika menetapkan harga bahan bakar minyak, itu dalam rangka mewujudkan keadilan. Negara menetapkan harga eceran tertinggi, itu menciptakan keadilan supaya semua orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu keadilan. Negara ketika memberikan hukuman, menjatuhi hukuman terhadap orang yang bersalah, baik itu kaya, miskin, apapun agamanya, apapun sukunya, berarti itu menetapkan negara dan menetapkan kesejajaran, al-musawah tadi.
Negara menjamin hak dan kewajiban. Itu bagian dari amanah kepercayaan. Negara harus memastikan masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanggung jawab. Melindungi hak dan kewajiban itu tanggung jawab. Negara memberikan kebebasan masyarakatnya, bahkan sampai meluk agama, melakukan aktivitas ekonomi, bekerja, memiliki sesuatu. Itu kebebasan alhuriyah. Ini. Di samping kita juga mengambil nilai-nilai demokrasi dari barat. Contoh trias politika, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu konsep-konsep nilai-nilai demokrasi dari kajian barat. Ini. Oke, selanjutnya pilar demokrasi. Setidaknya ada 10 pilar tentang demokrasi ini. Pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan. Demokrasi di Indonesia itu harus berdasarkan atas pilar ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai negara yang beragama, negara yang mengakui agama, walaupun bukan negara agama, tapi mengakui agama sebagai sumber nilai dalam demokrasi tadi. Maka nilai-nilai ketuhanan itu tidak bisa lepas dalam kehidupan berdemokrasi kita. Asas-asas keadilan, toleransi, kesejajaran, itu pasti didasarkan pada ketuhanan. Bagaimana kita bisa menghargai hak dan kewajiban kalau dasarnya nggak ketuhanan? Ini. Kenapa? Hak asasi itu yang memberikan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika menghargai hak orang lain, pada hakikatnya kita juga menghargai hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Saya menghargai hak kepemilikanmu, saya menghargai hak hidupmu. Itu berarti saya siapa saja menghargai hak yang diberikan Allah terhadapmu. Kedua, demokrasi dan kecerdasan. Ya, demokrasi dengan kecerdasan, di mana demokrasi itu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar. Bukan atas kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan kepentingan tertentu. Pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, akliyah, kecerdasan rasional dan emosional. Jadi demokrasi itu bukan semata-mata atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Demokrasi itu harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Ketika demokrasi berkedaulatan rakyat, di mana kita harus menghargai kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Demokrasi dan rule of law yang keempat, di mana kekuasaan negara itu harus digunakan untuk melindungi dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan, bukan demokrasi yang dagelan, yang settingan. Orang yang menang berhak jadi pemimpin, maka ditetapkan mereka yang menang. Salah harus ditetapkan salah. Demokrasi memberikan keadilan hukum, legal justice. Bukan hukum yang bisa dibeli. Demokrasi harus menjamin itu. Bukan karena harus ke negara demokrasi itu bebas, kemudian hukum juga bebas diperjualbelikan. Tidak bisa seperti itu. Demokrasi dan pembagian kekuasaan. Karena pada hakikatnya tidak boleh dalam sebuah negara demokrasi itu terjadi pemusatan kekuasaan. Demokrasi itu harus terjadi distribution of power. Nggak boleh presiden itu dia sekaligus sebagai parlemen, dia sebagai pengadilan, nggak bisa. Presiden yang menjalankan pemerintahan eksekutifnya. Kekuasaan pengadilan tetap ada di pengadilan, di Mahkamah Agung. Kekuasaan parlemen, kekuasaan pengawasan, controlling tetap ada di DPR. Tidak boleh itu dipegang oleh satu orang. Kenapa dipegang satu orang? Maka didiktator. Sebenarnya demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi sebagai hak asasi manusia. Ya. Kenapa? Untuk menghargai dan mengembangkan harkat dan derajat martabat manusia. Tidak boleh ada orang yang terjajah dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Tidak boleh ada pengadilan intervensi dalam negara demokrasi.
Tidak boleh ada pengadilan itu ada pesanan, mementingkan para penguasa, mementingkan para pengusaha, nggak bisa. Demokrasi harus mementingkan semuanya secara adil, sejajar, dan setara. Demokrasi berdasarkan otonomi daerah, di mana otonomi daerah merupakan pembatasan, bagian dari pembatasan kekuasaan terhadap negara. Ya. Terlebih terhadap pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah. Demokrasi dengan kemakmuran. Jadi demokrasi harus bertujuan untuk memberikan kemakmuran. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan. Ini masuk sekali ya. Nah, ini jaminan pemerintahan demokrasi di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan 10 pilar ini tadi. Ada jaminan kemerdekaan berbicara, berekspresi, ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Kebebasan beragama, pasal 29 ayat 2. Kemerdekaan berpendapat, pasal 28E. Kebebasan berserikat, pasal 28. Menegakkan rule of law, pasal 28D. Menghormati hak minoritas, pasal 28C. Dan mendapat penghidupan yang layak. Nah, ini jaminan dari pemerintahan demokrasi berdasarkan pilar tadi. Nah, dan yang terakhir, ini tugas kalian, mahasiswa sekalian. Jadi silahkan analisis tentang praktik pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Miriam Budiarjo itu membagi praktik perjalanan demokrasi di Indonesia menjadi 4 tahapan. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Itu tahun 45 sampai 59. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 65. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila tahun 65 sampai 98. Dan yang terakhir demokrasi reformasi 98 sampai sekarang. Jadi mekanismenya, mahasiswa sekalian, silahkan kalian buat analisisnya. Apa sisi positifnya ketika demokrasi konstitusional? Lalu apa sisi negatifnya? Itu kalian buat seperti itu. Ya. Saya kasih waktu sampai hari minggu depan. Ya. Jadi kalau minggu besok ini minggu besok tanggal 20, maka saya kasih waktu sampai tanggal 27. Minggu 27 Maret 2022. Nanti mekanisme pengumpulannya akan saya instruksikan lebih lanjut. Ya. Analisisnya silahkan ditulis tangan, tidak diketik. Jadi silahkan ditulis tangan di kertas folio. Ya. Kemudian nanti mekanisme pengumpulannya silahkan difoto. Analisis kalian itu tadi terhadap demokrasi konstitusional, terpimpin, Pancasila, dan demokrasi, reformasi yang terjadi di Indonesia. Ya, ditulis tangan di kertas folio yang kemudian difoto. Nanti akan saya instruksikan lewat WhatsApp group, apakah dikirim via LMS atau dikirim via Google Classroom. Nanti akan saya instruksikan lebih lanjut di WhatsApp group. Tapi yang jelas, silakan buat analisis praktik pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 4 tahapan ini, 4 kategori ini tadi. Silakan dianalisis. Ya, dianalisis sisi positif, sisi negatifnya terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini seperti apa pada 4 fase atau 4 tahap ini. Tulis tangan di kertas folio. Nah, jangan lupa tulis nama dan NPM-nya. Waktunya sampai saya kasih waktu sampai tanggal 28 minggu depan. Ya, 27 minggu depan. 27 Maret 2022. Oke, mahasiswa sekalian, demikian penjelasan dari saya untuk materi demokrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.